Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat. Kita jumpa lagi di pembelajaran daring kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar karena ini sudah memasuki semester 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar di tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Di subtema 1, yaitu masyarakat peduli lingkungan di pembelajaran 3 dan 4. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kewajiban mengisi kemerdekaan. Yang kedua, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Yang ketiga, cara merubah interval nada pada tangga nada mayor yang lain. Yang keempat, menjelaskan teks fiksi berdasarkan judul. Marilah kita ikuti pembelajaran pertama, yaitu mengisi kewajibannya. Nah, Indonesia telah merdeka selama beberapa tahun. Nah, kemerdekaan ini yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat yang sejahtera ini diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan, meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Nah, dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, coba kalian lihat gambar itu ya. Ada 3 gambar, coba kalian lihat. Nah, ya sudah. Nah, setelah kalian amati bahwa gambar-gambar di atas menunjukkan bahwa pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Karena kita sudah merdeka, maka kita wajib mengisinya dengan hal-hal yang positif, ya. Nah, apa saja? Yaitu mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, ya, merupakan kewajiban bagi semua warga negara, ya. Jadi mengisi dengan pendidikan itu wajib, ya. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 2. Ya, bunyinya yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun. Ini adalah upaya pemerintah dalam memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain contohnya yaitu memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Nah, ya, itu adalah kewajiban. Nah, coba kalian amati gambar itu ya. Nah, ada tunjuk panah pukul 8.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga. Nah, apa maksud dari peringatan itu? Ya, untuk program meningkatkan kecerdasan bangsa, mungkin ini sudah diberlakukan di kampung kalian. Jadi ada jam belajar. Setiap jam-jam belajar, anak-anak dilarang keluar, ya. Itu peraturannya supaya lebih disiplin. Nah, ini kewajiban kalian untuk mematuhinya. Nah, kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajiban yang lainnya, yaitu salah satunya mematuhi nasihat orang tua, guru, mematuhi peraturan atau tata tertib di rumah dan di sekolah, melaksanakan piket ya sesuai pembagiannya, dan contoh kewajiban yang lainnya, serta mengerjakan tugas-tugas sekolah ya, harus itu wajib. Nah, paham ya Nana? Ya, nah untuk memahaminya kalian bisa lihat di LKS kalian
dan kerjakan tugasnya, yaitu latihan soal di halaman 15 nomor 1 sampai 5. Yang kedua, latihan soal di halaman 17 nomor 1 sampai 5 ya. Nanti kita akan bahas waktu tatap muka atau mungkin waktu video call. Mohon dikerjakan. Nah, materi yang selanjutnya yang bisa kita pelajari adalah ya, kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajibanmu sebagai seorang siswa. Ya, salah satunya belajar, mengerjakan tugas, mematuhi nasihat, mentaati peraturan di rumah dan di sekolah. Nah, setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga dengan warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Kalau kamu tidak melakukan kewajiban berarti perilakumu masih negatif. Nah, perilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus berterima kasih. Nah, perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Ya, perilaku positif bukan berarti menurut, namun lebih pada yaitu sikap kreatif, kritis, mandiri dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan yang disepakati bersama. Ya, contohnya di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, oleh karena itu, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani, membela kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan asas tujuan hidup negara. Ini adalah kewajiban kalian untuk mengisi proklamasi kemerdekaan dengan perilaku yang positif di masyarakat. Ya, dan perilaku positif terhadap makna proklamasi berarti menghargai jasa para pahlawan. Nah, penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan sebagai upaya dalam mengisi kemerdekaan ini guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu masyarakat aman dan sejahtera. Itu harus kalian wujudkan. Nah, contohnya apa? Contohnya upaya untuk mengisi kemerdekaan. 1. Rajin beribadah sesuai agama. Yang kedua, belajar dengan giat, rajin dan tekun. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan khidmat, tidak ngomong, saling menghormati, mengantar sesama, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat, ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide dalam mengisi kemerdekaan. Ya, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Itu adalah contoh-contoh upaya atau perilaku positif yang bisa kalian lakukan di lingkungan kalian. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian kerjakan latihan di halaman 18 ya. Dan latihan di halaman 19 tentunya kalian baca dulu ya. Ya, paham ya anak-anak? Lanjut. Nah, anak-anak masih ingat lagu Aku Cinta Lingkungan ya? Di pembelajaran 2 kemarin sudah diberikan ya. Nah, di lagu itu terdapat tangga nada C sama dengan do atau do sama dengan C ya. Nah, apa hubungannya? Ya, tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai do atau C adalah do. Nah, interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak pada nada C mayor? Nah, bacalah berikut ini. Nah, ini ada contohnya ya, kalian bisa memahami. Di LKS kalian juga ada. Terus yang kedua, ya sama ya. Ini adalah tangga nada mayor yang berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1 dan setengah. Kemudian selanjutnya, nah ya, untuk memahami interval kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Insya Allah di semester 1 sudah ada ya. Deretan nada-nada naik turun ya, jarak antara nada satu ke nada yang lain.
langkah dari nada satu dengan nada yang lainnya. Nah, apakah interval? Untuk mengingat kembali, interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Ya, jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C1 ke D1 dalam tangga nada C mayor, D1 adalah langkah kedua. Nah, langkah kedua mempunyai nada pangkat skendo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal dan nada kedua disebut nada selang. Ya, coba berikut ini adalah nama-nama interval nada. Ada 8, ada prim, second, third, quart, quint, scat, septin, dan oktav. Kalian bisa mempelajarinya di buku LKS kalian ya, di halaman 20 dan 19, 20 dan 21. Ya. Nah, anak-anak paham ya? Di situ ada kamu bisa mengerjakan di halaman 21 untuk latihan yang interval nada. Nah, anak-anak, kita sebagai pemuda kita harus peduli terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam itu dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Ya, ini tercermin dari sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, dan menunjukkan sikap-sikap yang baik terhadap lingkungan. Contohnya mengadakan kegiatan reboisasi di lahan gundul, mengadakan pengadaan tempat pembuangan sampah, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah, berhemat air, dan kegiatan sehari-hari. Nah, dengan demikian generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh kepada pemimpin yang berwawasan lingkungan. Ya, kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, coba kalian perhatikan ya mengenai kondisi bumi kita saat ini. Ya, terjadi pemanasan global atau global warming. Ya, nah ini sangat berdampak terhadap lingkungan kita dari perubahan cuaca yang sangat semakin ekstrim. Dan pola curah hujan yang berubah-ubah tidak bisa diprediksi. Nah, karena apa? Hal itu sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, ya angin, dan lain sebagainya. Nah, para remaja harus dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampak terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja harus menjadi motor penggerak atau pemrakarsa dalam pembangunan bangsa. Karena apa? Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh terhadap positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Apakah kalian sudah melakukannya? Nah, dari bacaan di atas, coba kita cari kata kuncinya dari judulnya tadi, peduli terhadap kepedulian remaja terhadap lingkungan. Coba kita telaah. Nah, ini ya. Kata kunci ada 2 kita temukan. Yang pertama, kepedulian remaja. Nah, informasinya bacaan berisi tentang kegiatan yang dilakukan remaja. Yang kedua, kata kuncinya yaitu bentuk kepedulian lingkungan. Ya, informasinya yaitu tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Kalian bisa isikan di halaman 24 di LKS kalian supaya lebih memahaminya. Paham ya, Nana? Mari kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan.
Nah, coba kalian amati gambar itu. Ya kan? Ada bayi kecil, remaja, anak-anak, kemudian remaja. Nah, coba yang di kotak Ibu Ira itu apa? Itu adalah masa remaja atau yang disebut dengan masa pubertas. Nah, di pembelajaran yang kemarin kalian sudah dipelajari ya. Nah, apa ciri-cirinya? Berikut adalah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Badannya bertambah tinggi. Jangkung mulai tumbuh. Bau bertambah lebar dan bidang. Tumbuhnya rambut di ketiak dan alat kelamin. Suara menjadi lebih berat. Sedangkan pada anak perempuan, ya tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, dan pinggul membesar. Itu adalah ciri-ciri pubertas. Bisa kalian isikan di LKS kalian di halaman 22. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini di halaman 3 dan di pembelajaran 3 dan 4 tema 6 subtema 1. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada dan himbauannya Bu Ira. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan ya. Dan jaga jarak agar kalian tetap sehat, tetap semangat. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.